ini halal, ini haram, ya. Orang ini malah sebaliknya, yang Rasul perintahkan malah ditinggalkan, yang Rasul larang malah mereka haramkan, mereka halalkan. Rasul katakan misalnya dalam sebuah hadis, di akhir zaman nanti la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Sebuah hadis yang sangat populer. Rasul mengingatkan mereka bahwa nanti di akhir zaman akan ada, ya, la yakunanna, sungguh benar-benar akan ada. Di awal dengan tauhid lam, ditutup dengan non tauhid, artinya pasti akan muncul di tengah-tengah umatku, di mana sebagian besar umatku nanti yastahilluna al-hira, mereka menolak haramnya perzinahan. Yang pertama kali menolak bukan hanya orang kafir, tetapi justru dari umat Islam sendiri. Hari ini LGBT, ya, lagi marak di mana-mana. Majelis Ulama Indonesia sudah mengusulkan agar ditetapkan pasal, bahkan saya undang-undang, bahwa LGBT itu tindak pidana yang harus dihukum dengan hukuman yang paling keras. Kalau dalam Islam LGBT, ya, atau al-liwat itu hukumannya al-qatl, harus dibunuh. Hukuman orang yang melakukan LGBT dalam syariat Islam adalah harus dibunuh. Baik, yang penting dia sudah usia balik, usianya sudah memasuki usia balik. Baik dia tua, muda, ya, laki-laki atau perempuan, ketika melakukan LGBT atau al-liwat atau yang sejenisnya, ya, maka harus dihukum mati. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dibunuh dengan cara dilemparkan dari ketinggian. Jadi diajak ke puncak Gunung Selamat terus dilempar. Ya. Tapi intinya, esensinya adalah orang yang melakukan LGBT wajib dibunuh. Cuma cara membunuhnya itu, ya, ada para ulama mengatakan dengan cara dilemparkan dari tempat yang tinggi. Ada dengan cara dipenggal, ada dengan cara dirajam, ditangkap sebagian badannya, tinggal bagian kepala, lalu kepalanya dilempari batu sampai mati. Ya. Tapi intinya semua sepakat, semua ulama sepakat pelaku LGBT hukumannya mati. Tapi anehnya MUI sudah mengusulkan hukuman ini, ya, tetapi ada 37 LSM yang menolak setelah mentah, setelah bangun. Bahkan ada yang menolak mentah-mentah. Sampai hari ini DPR belum bisa mengesahkan, menjadikan itu sebagai undang-undang. Karena yang menolak justru 37 LSM itu mayoritas beragama Islam dan ada nilainya juga, ya. Boleh jadi mungkin karena pelakunya, boleh jadi, ya, yang menolak karena dia terindikasi yang melakukan itu. Ini. Nah, yang menolak hukum Islam seperti itulah disebut kafar. Di dalam hatinya ada sifat ngeyel, menolak hukum Allah. Besok kalau nanti akan diperintahkan malaikat Raqib dan Atid akan melemparkannya di dalam neraka jahanam. Karena hadis ini sahih, apa yang disampaikan Rasul 14 abad yang lalu hari ini bermunculan. Itu menunjukkan bahwa hadis itu adalah wahyu Allah. Yang namanya wahyu pasti akan terjadi di akhir zaman. Sebagian besar umatku adalah yang paling banyak mengingkari dan menolak hukum Allah. Salah satu apa? Yaitu al-hira, perzinahan, ya, LGBT. Yang kedua adalah umatku nanti yang paling terdepan dalam menghalalkan atau menganggap halal al-khair,
Sutra diharamkan bagi kaum laki-laki, tapi hari ini banyak tokoh-tokoh agama kita termasuk kita dan kalian yang sunnah memakai pakaian berbahan sutra. Nah itu termasuk kafar, termasuk orang yang suka mengingkari menolak hukum Allah. Wal khamra, dan di akhir zaman ini umat Islam banyak yang mengingkari haramnya miras. Hari ini pelaku ya konsumen miras terbanyak adalah justru umat Islam. Karena hadisnya sahih ya pasti akan terjadi. Nah, orang yang menolak haramnya khamr maka dia disebut sebagai kafar. Yang terakhir adalah wal ma'asif. Di akhir zaman umatku yang paling banyak mengamalkan musik. Ya, alat musik sejak zaman dahulu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir zaman sebagian besar umat Islam akan mencari-cari dalil, bukan dalil ya, untuk menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Dan hari ini sudah bermunculan banyak umat Islam, akan tokoh-tokoh Islam yang diberikan kecerdasan oleh Allah ikut berpendapat, ikut menjadi golongan orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, satu saja dari hukum Allah kita ingkari dengan sengaja, maka disebut kafar. Bukan sekedar kafir. Kalau kafir itu ya orang mengingkari, atau kafar itu bangetan ya. Pengingkarannya kalau banyak yang ingkari, tidak ada satu hukum. Tapi banyak hukum dalam Islam itu nggak sesuai dengan seleranya, nggak sesuai dengan tradisi masyarakatnya, itu akhirnya dijadikan korban. Syariat Islam dikorbankan demi untuk melestarikan tradisi atau untuk menyenangkan masyarakat. Ya. Hanya demi untuk mendapatkan atensi atau mendapatkan dukungan atau mendapatkan jempol atau like dari netizen, dia rela ya menjadi kafar, pelingkar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam.